Bab 2096. Saudaraku, kamu benar, aku bisa merasakan rumput esensi api tiga hidup ini sangat bermanfaat bagi pembuluh darah roh Suzaku di tubuhku. Xiao Fei berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, Xiao Fei samar-samar mendengar nyanyian burung pipit bernada tinggi, menembus emas dan retakan batu, langsung ke langit, mengungkapkan semacam kegembiraan, yang jelas diserap oleh rumput esensi api tiga hidup itu. Ya, aku juga bisa merasakannya. Miao Ziqiong hanya bisa mengangguk sedikit. Xiao Fei, ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkan rumput esensi api tiga hidup ini untukmu. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, saat ini, semuanya, rumput raksasa yang terbuat dari api ini pastilah rumput esensi api tiga kehidupan yang legendaris. Saya telah melihat pengenalan jenis rumput raksasa ini dalam sebuah buku kuno di perpustakaan keluarga. Rumput esensi api tiga kehidupan bagi mereka dari kita yang mengolah energi dan hukum yang dikaitkan dengan api, itu hanyalah objek kultivasi yang suci, dengan nilai yang tak terukur. Seorang pria parubaya di pintu masuk lembah berkata dengan bersemangat, ya, aku pernah melihatnya. Beberapa makhluk lain di sekitar juga berbicara satu demi satu. Kebangsaan Miao adalah klan besar, terkenal di seluruh 3000 dunia, semuanya adalah anggota kebangsaan Miao. Sebagai anggota klan besar, mereka secara alami mendapat informasi yang baik, dan mereka dengan cepat mengenali api tiga kehidupan rumput esensi. Ayo pergi, ayo bergegas bersama. Hati-hati, semuanya. Dikatakan bahwa rumput esensi api tiga kehidupan ini mengandung energi dan hukum atribut api yang luar biasa, dan mereka akan melawannya sendiri. Mereka adalah harta alam yang relatif berbahaya. Namun, saya yakin, kita dengan banyak orang yang bekerja sama, kita pasti akan dapat mengumpulkan tiga rumput esensi api langsung ini. Mulailah bertindak. Salah satu pria melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke lembah. Lebih dari 100 anak Miao mengikuti dan bergegas ke lembah. Harus dikatakan bahwa orang Miao layak menjadi keluarga besar, dan masing-masing anak Miao ini tidak lemah, dan paksaan energi yang dilepaskan oleh mereka seperti gelombang besar, menderu dan menderu, mengguncang seluruh lembah. Anak-anak Miao ini mengeluarkan senjata mereka atau mengorbankan senjata sihir satu persatu, melepaskan paksaan energi mereka, dan bergegas menuju rumput esensi api tiga hidup. Boom! Seluruh lembah terguncang, dan terjadi kerusuhan total. Boom! Serangkaian serangan mengamuk membombardir Sanshenghuo Jingchao seperti tetesan air hujan. Gemuruh! Segera, rumput esensi api tiga kehidupan mulai bereaksi, dan sepertinya sangat marah. Saya melihat salah satu dari rumput esensi api tiga kehidupan menebas anak-anak Miao seperti pisau api besar. Cepat menakutkan. Salah satu anak Miao yang lebih lemah dipotong menjadi dua dengan pisau, dan terdengar jeritan yang menyedihkan. Hanya saja vitalitas bocah Miao ini relatif ulet, meski dipotong menjadi dua bagian, ia tetap tidak mati. Namun saat berikutnya, kedua bagian tubuhnya mulai terbakar. Energi pembakaran yang luar biasa langsung mengubah kedua bagian tubuhnya menjadi arang hitam, dan bahkan jiwanya mulai terbakar. Tolong aku! Bocah Miao itu berteriak minta tolong. Anak-anak Miao di sekitarnya yang memiliki hubungan baik dengannya segera menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkannya, tetapi dalam beberapa tarikan napas, anak Miao ini terbakar menjadi genangan arang hitam, dan kemudian menghilang sama sekali. Melihat hasil seperti itu, wajah anak-anak Miao lainnya menjadi serius. Legenda itu benar, tiga esensi api hidup ini memang sangat berbahaya. Setiap orang harus berhati-hati. Mari maju dan mundur bersama dan saling melindungi. Bagaimana dengan ini? Mari kita konsentrasikan kekuatan kita untuk membentuk formasi pertempuran Vermilion Bird. Atasi salah satu dari mereka terlebih dahulu, lalu berurusan dengan yang lain. Kumpulkan rumput Hujing ini satu persatu secara berurutan. Teriak salah satu pria dengan suara berat. Jadi anak-anak Miao ini pertama-tama mundur secara serempak, lalu pergi untuk membunuh salah satu rumput Sanshenghu Jing bersama-sama. Dengan cara ini, memang banyak asuransi, lebih dari 100 anak Miao membentuk formasi pertempuran, menampilkan kekuatan tempur yang sangat besar, dan hampir tidak bisa melawan rumput esensi api. Tapi Ye Yunfei melirik sekilas, dan tahu bahwa sangat sulit bagi anak-anak Miao ini untuk mengumpulkan tiga rumput esensi api hidup. Bahkan jika mereka bisa mengumpulkannya pada akhirnya, mungkin akan memakan banyak waktu dan energi, dan bahkan memakan banyak korban. Ibu, Xiao Fei, kakak situ, ikuti aku, ayo masuk. Ye Yunfei berteriak pelan,
lalu pindah ke lembah dengan gerakannya. Miao Ziqiong, Xiao Fei dan Situ Konger semuanya mengikuti di belakang Ye Yunfei. Ayo kumpulkan yang itu dulu. Ye Yunfei memimpin dan bergegas menuju rumput Sansheng Hujing. Gemuruh. Begitu Ye Yunfei mendekat, Sansheng Hujing Cao bereaksi, dan daun besar yang terbuat dari api memotong ke arah Ye Yunfei. Energi yang terkandung di dalamnya sangat keras. Ditebas, sejumlah besar fragmen ruang waktu terbang terus-menerus. Ledakan, Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang dan menebasnya. Cahaya pedang tebal muncul dan bertabrakan dengan daun. Ratakan dunia dengan satu pedang. Kapan? Benturan logam yang jelas terdengar, dan daun itu berhasil diblokir. Tapi rumput esensi api tiga hidup tampaknya benar-benar marah. Boom! Seluruh rumput raksasa bergegas menuju Ye Yunfei, melambaikan daunnya satu persatu, seperti sepasang pisau api, menebas Ye Yunfei tanpa pandang bulu. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang panjang melesat keluar, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, mencekik mereka berguling, bertabrakan dengan dedaunan itu terus-menerus. Memanggil, Ye Yunfei bergegas di bawah rimpang rumput Sansheng Hujing yang tebal, dan meninju akarnya. Kekuatan fisik yang mengerikan lebih dari 10.000 jiaos dicurahkan dengan kuat dari atas kepalan tangan, langsung menghancurkan tanah di akar Sansheng Hujing Cao untuk meruntuhkan area yang luas, memperlihatkan jurang hitam besar di tanah. Hampir semua akar di bawah tanah rerumputan Sansheng Hujing terlihat. Memanggil, rumput esensi api tiga hidup ini juga sepertinya tahu bahwa ia telah bertemu dengan seorang master, dan semua akarnya ditarik ke udara, dan ia terbang ke kejauhan, bahkan ingin melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Ye Yunfei berteriak keras, melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, dan tiba-tiba muncul di depan tanaman ini, menghalangi esensi api tiga kehidupan, lalu mengulurkan tangan besarnya, memperbesar dan memperkecil, dan meraih esensi api tiga kehidupan. Siapa anak itu? Pada saat ini, semua anak Miao memandang Ye Yunfei, dan mereka terkejut melihat Ye Yunfei seorang diri memukul rumput esensi api tiga kehidupan untuk melarikan diri. Itu dia, kakak laki-laki Miao Xiaofei. Selama pernikahan antara Miao Xiaofei dan pangeran kedua dari klan Jiao, dia tiba-tiba muncul dan merusak pernikahan. Petik 2. Segera, seorang anak Miao mengenali Ye Yunfei, karena tentu saja anak Miao ini masuk alun-alun itu, saya telah melihat Ye Yunfei. Namun, ketika Gua Dewa Suzaku dibuka, murid Miao segera pergi dan memasuki Gua Dewa Zuk terlebih dahulu. Jadi dia tidak melihat adegan di mana Ye Yunfei menunjukkan kekuatan gaibnya dan memenggal kepala setengah kaisar dari Miao dan Jiao, orang. Bab 2097. Lihat, Miao Xiaofei ada di sini. Kemudian, anak-anak Miao itu menemukan Xiaofei yang mengikuti di belakang Ye Yunfei, menunjuk ke arah Xiaofei dan berteriak. Saat ini, tangan besar Ye Yunfei sudah meraih rumput Sansheng Hujing. Booming, Sansheng Hujing Cao segera meletus dengan energi yang menakutkan, berjuang dengan seluruh kekuatannya, dan roket yang terbuat dari api ditembakkan dari tubuh besar itu, yang jumlahnya mencengangkan, padat, dan ditembakkan ke arah Ye Yunfei, seolah-olah seperti hujan badai. Hanya saja roket-roket itu ditembakkan ke tubuh Ye Yunfei, selain membuat serangkaian poni, mereka tidak bisa membahayakan Ye Yunfei. Faktanya, roket ini sangat kuat sehingga para master setengah kaisar yang kualitas fisiknya tidak cukup kuat tidak berani menahan hujan panah yang begitu dahsyat, tetapi kualitas fisik Ye Yunfei terlalu kuat, jadi dia tidak takut sama sekali. Berikan padaku. Telapak tangan Ye Yunfei tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan kuat menggenggam rumput esensi api tiga hidup, tidak hanya mengerahkan kekuatan fisik yang kuat, energi spiritual dalam tubuh juga dilepaskan dengan cara yang perkasa, menekan rumput sari api tiga kehidupan. Ye Yunfei sekarang adalah setengah kaisar junior, dan energi spiritualnya juga sangat kuat, tidak jauh lebih lemah dari kekuatan fisiknya. Di bawah tekanan ganda dari kekuatan fisik dan energi spiritual Ye Yunfei, Three Life Fire Essence Grace akhirnya tidak dapat melawan, dan disegel secara paksa oleh Ye Yunfei. Xiaofei, aku akan memberikan formula untukmu sekarang. Kamu ikuti instruksi formulanya, langsung telan rumput esensi api tiga kehidupan ini ke dalam tubuhmu, dan segera perbaiki. Ye Yunfei berkata kepada Xiao Fei melalui transmisi suara. Kemudian Ye Yunfei segera mengirimkan gelombang informasi kekuatan jiwa ke lautan jiwa Xiao Fei. Ini adalah teknik canggih untuk menyempurnakan harta yang mengandung energi api, dan efeknya sangat bagus.
Menyempurnakan di sini, Xiao Fei terkejut. Secara objektif, lingkungan ini sangat tidak cocok untuk pemurnian dan budidaya. Jangan khawatir, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu, kata Ye Yunfei melalui transmisi suara. Hanya bercanda, kekuatan Ye Yunfei sendiri dapat dengan mudah melawan lebih dari selusin Master Setengah Kaisar, dan ada 100 Master Setengah Kaisar di Menara Surgawi dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang perlu ditakuti. Oke, Xiao Fei mengangguk segera setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Tentu saja dia memiliki kepercayaan mutlak pada Ye Yunfei. Buka mulutmu, Ye Yunfei berteriak ringan. Xiao Fei segera membuka mulutnya. Ye Yunfei memasukkan Sansheng Hu Jingchao ke dalam mulut Xiao Fei. Sansheng Hu Jingchao ini telah disegel oleh Ye Yunfei, dan Ye Yunfei dapat mengecilkannya kapan saja. Xiao Fei segera menjalankan formula yang baru saja diajarkan Ye Yunfei padanya, dan kemudian mulai menyempurnakan rumput esensi api 3 hidup. Tidak bagus, dia mengambil rumput esensi api 3 kehidupan. Melihat pemandangan ini, anak-anak Miao sedikit cemas dan tampak sangat tidak rela. Tapi saat ini, anak-anak Miao ini juga bisa melihat bahwa kekuatan Ye Yunfei pasti jauh lebih unggul dari mereka, jadi tidak ada anak Miao yang berani menghentikannya. Hanya bercanda, begitu banyak dari mereka menyerang tanaman Sansheng Hu Jingchao, dan mereka belum merobohkannya sampai sekarang, tetapi Ye Yunfei seorang diri menekan tanaman Sansheng Hu Jingchao dalam waktu singkat dan berhasil mengumpulkannya. Perbedaannya terlalu besar, ini anak-anak dari kebangsaan Miao semua bisa melihatnya. Semuanya, ayo bekerja keras. Cobalah untuk mengumpulkan rumput esensi api 3 hidup ini secepat mungkin, teriak salah satu pria. Jadi anak-anak Miao ini bergabung dan terus menyerang rumput Sansheng Hu Jing yang baru saja mereka serang. Pada saat ini, Ye Yunfei meregangkan tubuhnya, bergegas menuju rumput esensi api 3 hidup lainnya, dan menyerang dengan tangannya. Setelah beberapa saat, rumput esensi api 3 hidup ini juga berhasil dipanen oleh Ye Yunfei. Ibu, kamu akan memurnikan tanaman ini, Ye Yunfei berkata kepada Miao Ziqiong. Oke, Miao Ziqiong mengangguk. Jadi Ye Yunfei mengajari Miao Ziqiong formula semacam itu lagi, dan kemudian memasukkan 3 rumput sari api hidup ke dalam mulutnya. Sama seperti itu, baik Xiao Fei dan Miao Ziqiong duduk bersila di lembah, dan mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan rumput esensi api 3 hidup di tubuh mereka. Dan Ye Yunfei bergegas menuju rumput esensi api 3 hidup lainnya. Kakak situ, apakah kamu membutuhkan rumput esensi api 3 hidup ini? Ye Yunfei bertanya pada Si Tukonger. Lagi pula, selama periode waktu ini, Si Tukonger telah banyak membantu. Ye Yunfei tidak mungkin membawanya untuk berburu harta karun, dan dia tidak akan berbagi harta apapun dengannya. Kakak Ye, rumput esensi api ini sangat bermanfaat bagi Bibi dan Xiao Fei, tetapi tidak terlalu bermanfaat bagi kultivasi saya. Saya tidak membutuhkannya. Jangan khawatir, saya tidak akan bertarung dengan Anda. Ketika saya bertemu dengan saya, harta favorit sama-sama, kata Si Tukonger sambil tersenyum. Baiklah, saudara Situ, jika kamu menemukan harta yang kamu inginkan, katakan saja. Ye Yunfei mengangguk. Haha, saudara Ye, persahabatan macam apa yang ada di antara kita? Apakah kita masih harus bersikap sopan? Si Tukonger berkata sambil tertawa lebar. Ya, berdasarkan persahabatan kita, sama-sama. Ye Yunfei mengangguk. Sambil berbicara, Ye Yunfei tidak menghentikan gerakannya, tetapi terus mengumpulkan rumput esensi api 3 kehidupan itu. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei mengumpulkan total lebih dari 20 rumput esensi api 3 kehidupan. Lebih dari 20 tanaman rumput esensi api 3 hidup ini didistribusikan secara merata ke Xiao Fei dan Miao Ziqiong untuk dimurnikan. Saat ini, mungkin ada 5 atau 6 tanaman rumput Sansheng Hu Jing yang tersisa di lembah ini. Sialan, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Jika ini terus berlanjut, dia akan merampas semua 3 rumput sari api hidup di lembah ini. Anak-anak Miao itu sangat enggan, tapi mereka menyaksikan Ye Yunfei dengan kasar menekan, dan mereka sudah ketakutan dengan kekuatan menakutkan Ye Yunfei. Tepat ketika Ye Yunfei hendak terus mengumpulkan tanaman Sansheng Hu Jingchao yang tersisa, dia tiba-tiba melihat sekumpulan api yang sangat kecil berkobar dengan cepat dari sudut matanya, bergegas keluar dari lembah di sepanjang jalur yang sangat rahasia. Ye Yunfei segera berbalik untuk melihat, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan jiwanya, dan langsung merasakan nyala api.
Ini sebenarnya 3 kesengsaraan api surgawi. Ye Yunfei berseru dengan bersemangat. 3 kesengsaraan api surgawi adalah jenis api surgawi yang tercatat di daftar api surgawi, yang sangat langka. Ye Yunfei tidak menemukan Tianyan 3 kesengsaraan semacam ini di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak pernah berpikir dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di kehidupan ini. Aku mengerti mengapa ada begitu banyak rumput Sansheng Hujing di lembah ini. Alasan utamanya adalah api surgawi 3 kesengsaraan ini. Api surgawi 3 kesengsaraan ini telah lama mengintai di lembah ini, mengubah energi lembah ini. Dan hukum dan aura yang dilepaskan oleh 3 kesengsaraan surga telah berlipat ganda dari waktu ke waktu, dan semua rerumputan esensi api 3 kehidupan yang langka ini telah lahir. Ye Yunfei berspekulasi di dalam hatinya, dan mungkin memahami situasi di lembah ini. Aku harus mendapatkan api surgawi 3 kesengsaraan ini. Setelah mendapatkan api surgawi 3 kesengsaraan ini, seni api surgawiku pasti akan melonjak dengan sekejap. Ye Yunfei mengejar api surga 3 kesengsaraan. Kemudian, sebelum Ye Yunfei bisa menyusul, 8 sosok hitam melintas, dan 8 makhluk terbungkus jubah hitam tiba-tiba muncul, segera mengelilingi api surga 3 kesengsaraan. Makhluk dari faksi gelap, dan semuanya adalah master dari tingkat setengah kaisar. Bagaimana mungkin ada makhluk dari faksi gelap yang muncul di Gua Dewa Suzaku? Ye Yunfei sekilas mengenali bahwa ke-8 makhluk itu adalah milik faksi gelap, dan diam-diam terkejut. Bab 2098. Segera, setelah 8 makhluk gelap itu muncul, mereka masing-masing mengeluarkan jaring hitam besar dan membuangnya, meledak dengan energi gelap yang dahsyat. 8 jaring hitam besar dilemparkan ke arah Three Tribulations Heaven Flame pada saat yang bersamaan. Saya melihat benang sutra hitam pekat keluar dari setiap jaring hitam besar, menutupi api langit 3 kesengsaraan. Ye Yunfei tahu bahwa 8 jaring hitam ini adalah senjata sihir yang menakutkan, mengandung energi gelap dan hukum gelap yang sangat kuat. 8 jaring besar saling terkait, yang tampaknya membentuk jaring langit dan bumi, menutup semua rute pelarian api surga 3 kesengsaraan. Jelas, 8 makhluk dari faksi gelap ini datang ke sini khusus untuk api surgawi 3 kesengsaraan ini. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa mungkin ketika dia berurusan dengan esensi api 3 kehidupan tadi, 8 makhluk dari faksi gelap ini telah mengintai di samping mereka, menunggu waktu untuk berurusan dengan api surgawi 3 kesusahan. Apakah kamu berani merebut harta yang telah aku tetapkan? Ye Yunfei mencibir. Suara itu jatuh. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, lusinan senjata ajaib keluar dan diaktifkan pada saat yang sama, seperti puluhan matahari yang menyilaukan, membombardir 8 makhluk gelap. Lusinan senjata ajaib ini semuanya adalah senjata ajaib setengah kaisar. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei memenggal begitu banyak master setengah kaisar, dan memanen sejumlah besar senjata sihir tingkat setengah kaisar. Beberapa di antaranya telah dilebur ke dalam tubuh, dan beberapa telah disempurnakan sebagai senjata sihir cadangan. Singkatnya, Ye Yunfei sama sekali tidak kekurangan senjata sihir setengah kaisar sekarang, dan dia dapat membuang lusinan senjata sesuka hati. Selain itu, mampu mengaktifkan dan mengendalikan lusinan senjata sihir setengah kaisar pada saat yang sama tidak mungkin dilakukan oleh master setengah kaisar biasa. Ye Yunfei dapat dengan mudah melakukannya hanya dengan Art of Controlling Soldiers. Lusinan harta karun sihir setengah kaisar meledak bersama, dan tekanan energi yang dilepaskan sangat menakutkan, memaksa 8 makhluk gelap untuk mundur lagi dan lagi. Kemudian, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, 10 master setengah kaisar dikirim dari pagoda Dao Surgawi, masing-masing mengorbankan senjata sihir setengah kaisar, dan menyerbu ke arah 8 makhluk gelap. 10 master setengah kaisar ini semuanya adalah setengah kaisar kuno, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat di bawah serangan penuh. 8 makhluk dari faksi gelap segera dipaksa panik. Hanya saja 8 makhluk dari faksi gelap ini tidak lemah dalam kekuatan tempur, jadi mereka dengan cepat menyesuaikan diri dan melawan 10 master Half Emperor. Tetapi dengan cara ini, 8 makhluk gelap ini tidak akan dapat terus mengepung api surgawi 3 kesengsaraan. Dengan kilasan sosok Ye Yunfei, dia mendekati api surgawi 3 kesengsaraan dalam sekejap. Boom! Ye Yunfei menjentikkan jarinya berulang kali, melepaskan semua api aneh yang dimilikinya. Total ada 5 jenis: api-api bumi, San Wu Yu Huo, San Wei Zhen Huo, Xuan Huang Yao Huo, Tian Yang Yan. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia melepaskan jue api surgawi,
dan 5 api yang berbeda digabungkan menjadi satu, berubah menjadi telapak tangan besar yang terbuat dari api, dan meraih api surgawi 3 kesengsaraan. 5 jenis api aneh. Kedelapan makhluk gelap semuanya menunjukkan mata serakah ketika mereka melihat Ye Yunfei melepaskan 5 jenis api aneh sekaligus. Tapi mereka dikepung dan dibunuh oleh 10 master setengah kaisar, dan mereka tidak punya kesempatan untuk bergegas berurusan dengan Ye Yunfei. Booming. Pada saat ini, api surgawi 3 kesengsaraan diserang dan menjadi kekerasan, membesar dalam ukuran dan bertarung sengit dengan 5 api yang berbeda. 3 kesengsaraan Tianyan memiliki peringkat yang sangat baik di Skyfire Ranking, dan dapat dianggap sebagai api aneh yang relatif kuat. Tapi Jue api aneh Ye Yunfei terdiri dari 5 api yang berbeda, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Selain itu, Jue api surgawi pada awalnya adalah metode yang dapat dengan sempurna mengendalikan api yang berbeda. Setelah bertarung dengan 5 api berbeda untuk sementara waktu, api surgawi 3 kesengsaraan mulai mundur terus-menerus, lalu tiba-tiba dipercepat, dan melarikan diri ke kejauhan. Kemana harus melarikan diri? Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 api yang berbeda mengejarnya pada saat yang sama, terus-menerus melintasi ruang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Yunfei menggabungkan Jue api surgawi dengan energi ruang dan waktu, sehingga 5 jenis api dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu secara terus-menerus, dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Yunfei juga menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, mengejar api surga 3 kesengsaraan. Sesaat kemudian, di bawah restu dari Jue api berbeda, 5 api berbeda pertama kali menyusul api surgawi 3 kesengsaraan, dan bertarung dengannya lagi. Setelah itu, Ye Yunfei juga mengejarnya dan bergabung dalam pertempuran, melakukan semua jenis seni bela diri dan seni bela diri, meninju dan menendang, dan bertarung dengan api surgawi 3 kesengsaraan itu. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga melakukan teknik kungfu khusus untuk mengumpulkan api yang berbeda, membentuk segel misterius satu persatu, dan terjerat menuju api surgawi 3 kesengsaraan. 8 makhluk gelap di kejauhan sangat cemas ketika mereka melihat Ye Yunfei berurusan dengan api 3 kesengsaraan, karena mereka membidik api 3 kesengsaraan ini. Tapi 10 master setengah kaisar itu menerima perintah Ye Yunfei untuk menjerat 8 makhluk gelap, tidak memberi mereka kesempatan untuk datang. Setelah beberapa saat, di bawah pengepungan 5 api yang berbeda dan Ye Yunfei, api surgawi 3 kesengsaraan secara bertahap tidak dapat bertahan. Teknik Ye Yunfei mengumpulkan api yang berbeda memberikan efek pengekangan yang besar padanya, membuatnya secara bertahap kehilangan kekuatan untuk melawan. Namun, saat ini, boom, serangkaian sosok hitam melintasi langit, melepaskan energi gelap yang kuat, mengguncang seluruh dunia dengan keras. Ada 8 makhluk gelap lagi, dan semuanya adalah master dari level setengah kaisar. Bagaimana ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak makhluk gelap di Gua Suzaku ini? Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat 8 makhluk dari faksi gelap datang dari langit. Sudah 16 makhluk dari faksi gelap muncul di sini, dan semuanya adalah penguasa tingkat setengah kaisar. Tanda seru, itu sangat kuat kekuatan. Begitu banyak makhluk gelap tiba-tiba muncul di Gua Dewa Suzaku, situasinya agak tidak biasa. Boom, 8 makhluk gelap baru bergegas menuju Ye Yunfei pada saat yang sama, dan mereka segera menyerang. Serangkaian energi mengamuk serangan. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan langsung mengirim 8 master setengah kaisar, dan menyapa mereka. Sekarang adalah saat kritis untuk mengumpulkan 3 kesengsaraan api surgawi. Tentu saja, Ye Yunfei tidak ingin bertarung dengan kegelapan ini, sialan. Bagaimana mungkin anak manusia ini memiliki begitu banyak tuan setengah kaisar di sisinya? Petik 2. Makhluk gelap itu tercengang saat melihat Ye Yunfei melepaskan 8 master setengah kaisar lainnya. 8 master setengah kaisar yang dilepaskan oleh Ye Yunfei bergegas maju dan mulai bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu saja, pendatang baru. 8 makhluk gelap dihentikan, dan mereka tidak bisa mendekati Ye Yunfei. Ye Yunfei terus berkonsentrasi untuk menangani 3 api surgawi. Setelah beberapa saat, akhirnya, Ye Yunfei dan 5 api yang berbeda berkerumun, dan sepenuhnya menyerahkan 3 api surgawi. Kamu Yunfei, penyempurnaan dimulai di tempat. Ye Yunfei sudah sangat berpengalaman dalam mengumpulkan api yang berbeda di kehidupan sebelumnya, dan dia telah mengumpulkan 5 jenis api yang berbeda di masa hidup ini. Jadi dia sudah terbiasa dengan memurnikan api yang berbeda. Akhirnya halus, setelah setengah jam, Ye Yunfei tersenyum dan berkata dengan lembut,
api surgawi tiga kesengsaraan telah menjadi sangat jinak di depan Ye Yunfei. Dengan tiga kesengsaraan api surgawi, kekuatan seni api anehku pasti akan meningkat, Ye Yunfei berkata dengan percaya diri. Bab 2099. Tiga kesengsaraan api surgawi dikumpulkan oleh bocah manusia itu. Melihat pemandangan ini, 16 makhluk gelap semuanya menjadi marah dan tampak sangat tidak rela. Mengapa makhluk gelap ini muncul di gua Suzaku ini? Ye Yunfei berbalik dan melihat 16 makhluk gelap itu. Saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan ada sesuatu yang salah di lembah tempat San Shenghu Jingchao berada. Karena Xiao Fei dan Miao Ziqiong masih menyempurnakan tiga rumput sari api hidup di lembah itu. Selain itu, ada banyak anak berkebangsaan Miao di lembah itu. Baru saja anak-anak Miao ini bekerja sama untuk menaklukkan 5 tumbuhan San Shenghu Jingchao. 5 rumput esensi api tiga hidup ini ditinggalkan oleh Ye Yunfei setelah menemukan tiga kesengsaraan api surgawi. Ye Yunfei mulai menangani tiga kesengsaraan api surga dengan seluruh kekuatannya. Setelah anak-anak Miao itu mengumpulkan 5 tanaman rumput San Shenghu Jing, mereka benar-benar mengincar Xiao Fei dan Miao Ziqiong. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri barusan. Mereka berdua memurnikan total lebih dari 20 tanaman rumput esensi api tiga kehidupan. Mereka hampir menempati lebih dari setengah rumput esensi api tiga kehidupan di lembah ini. Dengan begitu banyak dari kita, bagaimana kita bisa melakukannya? Kita hanya dapat membagi 5 tanaman secara merata. Ini terlalu tidak adil. Mengapa kita tidak mencabutnya saat kakak laki-laki Miao Xiaofei pergi, dan lihat apakah ada cara untuk mengeluarkan esensi dari rumput sari api tiga kehidupan yang mereka sempurnakan ke dalam tubuh mereka, dan kemudian kita akan membaginya bersama. Seorang bocah Miao menyarankan, tapi, kakak laki-laki Miao Xiaofei terlalu kuat, bukankah kita takut akan balas dendamnya? Anak-anak Miao lainnya sedikit khawatir. Apa yang kamu takutkan? Benar? Kakak laki-laki Miao Xiaofei benar-benar menakutkan, kita bahkan tidak bisa mengalahkannya. Tapi setelah kami mendapatkan esensi dari Tree Life Fire Essence Grace di tubuh mereka, kami segera pergi mencari master setengah kaisar di klan kami sebagai pendukung. Akan lebih baik lagi jika kami bisa menemukan mereka berdua, Yang Agung Pangeran dan Penyihir Tua. Saya percaya bahwa selama kita berlindung dengan para master setengah kaisar di klan dan tinggal bersama mereka, kita tidak perlu takut pada anak itu. Kata anak Miao yang melamarnya. Itu masuk akal. Petik 2. Oke, kalau begitu ayo kita lakukan dengan cepat. Petik 2. Setelah mendengarkan anak-anak Miao lainnya, mereka merasa itu masuk akal, dan mereka semua mengangguk setuju. Jadi anak-anak Miao di lembah itu mengepung Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei satu persatu, siap bergerak. Berani menyentuhku, ibu dan Xiaofei semuanya akan mati. Petik 2. Awalnya, Ye Yunfei belum memutuskan apakah akan membunuh semua anak Miao ini, tapi sekarang dia membuat keputusan secara instan. Cewek, Ye Yunfei langsung melemparkan pedang jiwa surgawi. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, pedang jiwa surgawi itu kekuatannya terlalu kuat. Tidak hanya energinya yang luar biasa, tetapi juga dapat menyerang dari jarak jauh. Pada saat ini, di lembah, salah satu anak Miao bergegas ke Xiao Fei terlebih dahulu, mengorbankan senjata ajaib dan hendak membombardir Xiao Fei. Xiao Fei dan Miao Ziqiong dia berkonsentrasi untuk memurnikan 3 rumput esensi api hidup di tubuhnya, dan belum selesai memurnikannya. Pada saat ini, dia merasakan anak-anak Miao yang mengelilinginya, jadi dia tidak bisa membantu tetapi segera membuka matanya, menunjukkan ekspresi cemas. Fiu, situ Konger muncul di antara Xiao Fei dan di depan Miao Ziqiong, siap melindungi mereka. Saat ini, tanda seru, seorang bocah Miao yang sedang berjalan di depan tiba-tiba berteriak, mata, telinga, mulut dan hidungnya berdarah, dia jatuh ke belakang, jatuh di kejauhan, lalu berteriak dan meronta sambil memegangi kepalanya. Anak-anak Miao lainnya tidak tahu apa yang terjadi, dan orang lain jatuh ke belakang, lalu memeluk kepalanya dan berteriak, berguling-guling di lantai. Kemudian, jeritan terus terdengar, dan anak-anak Miao di lembah terus berteriak, dan tubuh mereka mulai terbang dan jatuh ke kejauhan. Setelah beberapa saat, semua anak Miao jatuh ke tanah dan berteriak. Saya mengerti, itu pasti Saudara Ye. Metode Saudara Ye benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia dapat menangani orang-orang ini dengan mudah dari jarak jauh.
Itu benar, kekuatan orang-orang ini, untuk saudara Ye, sesederhana semut. Petik 2. Situ Konger memandangi anak-anak Miao yang berguling-guling dan berteriak di tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Oke, Bibi, Xiao Fei, kamu bisa berkonsentrasi pada pemurnian, jangan khawatir. Kakak Ye sudah mengurus orang-orang itu, kata Situ Konger kepada Xiao Fei dan Miao Ziqiong. Xiao Fei dan Miao Ziqiong melihat anak-anak Miao itu jatuh ke tanah dan berjuang dalam sekejap mata. Mereka berdua terkejut sekaligus bahagia, dan kemudian mereka mulai berkonsentrasi pada pemurnian. Situ Konger tinggal di dekatnya untuk melindungi hukum bagi mereka. Pada saat ini, selusin master setengah kaisar yang dilepaskan oleh Ye Yunfei bertarung sengit dengan 16 makhluk gelap itu. 16 makhluk gelap tahu bahwa ada 6 jenis api aneh di tubuh Ye Yunfei, dan mereka semua memandang Ye Yunfei dengan keserakahan. Hei, sepertinya kalian sangat tertarik dengan api aneh padaku. Dalam hal ini, izinkan saya membiarkan Anda merasakan kekuatan dari 6 api yang berbeda ini. Petik 2. Ye Yunfei mencibir dan berkata, "Boom!" Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan 6 api yang berbeda keluar bersamaan. Meledak bersama, berubah menjadi 6 api yang dahsyat. Kemudian Ye Yunfei melakukan seni api yang berbeda, dan keenamnya api yang berbeda bergabung menjadi satu bola, berubah dibentuk menjadi kepalan api yang besar. Dia meninju makhluk gelap di antara mereka 6. Api yang berbeda meleleh bersama, dan energi pembakaran yang dilepaskan sangat mengerikan. Kemanapun kepalan api itu pergi, bahkan ruang pun hancur. Itu terus berputar dan mendesis. Boom! Makhluk gelap itu mengangkat pisau panjang hitam dan memblokirnya. Pisau panjang hitam itu bertabrakan dengan tinju api. Pisau panjang hitam itu langsung mengenai tinju api dipotong menjadi 2. Mata itu makhluk gelap itu sedikit bangga. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Tinju api yang dipotong menjadi 2 langsung bersatu kembali, seolah-olah air dipotong dengan pisau. Boom! Bersatu kembali tinju api terus menyerang ke depan, memukul dada makhluk gelap itu dengan satu pukulan. Bang! Dada makhluk gelap itu langsung tenggelam. 6 api berbeda mengalir ke tubuhnya bersamaan. Peng! Saat berikutnya, tubuh makhluk gelap ini mulai terbakar dengan berkobar, dan itu berbalik menjadi bola api dalam sekejap mata. Makhluk gelap ini tidak tahan, dan berteriak. Untuk membuat master setengah kaisar berteriak seperti ini, bisa dibayangkan betapa kuatnya perpaduan 6 api yang berbeda. Dalam sekejap, makhluk gelap itu terbakar habis, berubah menjadi abu terbang, lalu berhamburan bersama angin. Master setengah kaisar baru saja jatuh seperti ini. Tidak buruk, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Setelah mendapatkan 3 kesengsaraan api surgawi, kekuatan Jue api aneh memang meningkat sedikit. Ketika makhluk gelap lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi khawatir. "Ayo pergi!" Salah satu makhluk gelap itu berteriak dengan suara berat. Kemudian ke-15 makhluk gelap itu semua berbalik dan pergi. Kemana harus melarikan diri? Ye Yunfei telah bersiap sejak lama. Berteriak keras, mengaktifkan 6 api berbeda dengan formula api aneh, dan mengejar makhluk gelap itu. Bab 2100, Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan langsung memperpendek jarak ke-15 makhluk gelap itu. 18 Half Emperor Master juga mengikuti Ye Yunfei, mengejar makhluk-makhluk gelap itu. "Nah, kamu tunggu." Tiba-tiba, salah satu makhluk gelap itu berbalik, menatap Ye Yunfei dengan mata menyeramkan, dan berkata dengan dingin. Bentuk tersembunyi. Kemudian makhluk gelap itu berteriak pelan. Tubuh 15 makhluk gelap meledak pada saat yang sama, berubah menjadi 15 bola kabut hitam. Untaian kabut hitam terus difusi, tersebar ke ruang sekitarnya, menghilang dalam sekejap. Di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia menemukan bahwa kabut hitam kecil itu sebenarnya mengandung bagian dari kesadaran kekuatan jiwa, melarikan diri ke kedalaman ruang. Akibatnya, sulit dilacak. Kurasa makhluk gelap ini tidak memiliki cara yang begitu pintar untuk melarikan diri. Ye Yunfei menghentikan langkahnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Hingga saat ini, Ye Yunfei telah beberapa kali berhubungan dengan makhluk gelap ini, dan merasa bahwa makhluk gelap ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki banyak keterampilan seni bela diri yang aneh, yang sulit untuk dihadapi. Aneh, Gua Dewa Suzaku adalah alam rahasia yang dikendalikan oleh orang-orang Miao. Mengapa ada begitu banyak makhluk gelap bercampur? Mungkinkah ada harta karun di Gua Dewa Suzaku ini untuk menarik makhluk gelap ini?
Ye Yunfei menatap orang-orang itu di tempat gelap di mana makhluk-makhluk itu menghilang. Dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Yan, makhluk gelap ini adalah sumber perang untuk menghancurkan dunia. Jadi Ye Yunfei lebih memperhatikan makhluk gelap ini. Kemudian Ye Yunfei mengirim 18 master setengah kaisar kembali ke pagoda Dao Surgawi, kembali ke lembah sebelumnya. Xiao Fei dan Miao Ziqiong masih duduk bersila di lembah menyempurnakan 3 rumput esensi api hidup di tubuh mereka. Situ Konger melindungi hukum untuk mereka. Ada lebih dari 100 mayat anak-anak Miao di lembah, semuanya dibunuh oleh Ye Yunfei dari jarak jauh dengan pedang jiwa surgawi. Kakak Ye, kamu kembali. Situ Konger sangat gembira melihat Ye Yunfei kembali ke lembah. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk mengambil semua barang milik lebih dari 100 anak Miao, dan kemudian mengeluarkan 5 rumput esensi api 3 hidup yang disegel dari salah satu cincin interspatial. 5 rumput esensi api 3 hidup ini diserahkan oleh lebih dari 100 anak Miao, dan mereka berencana untuk membaginya setelah mengambilnya kembali. Ye Yunfei menyuntikkan 5 esensi api 3 kehidupan ke dalam tubuh ibunya dan Xiao Fei masing-masing, dan meminta mereka untuk memperbaikinya. Kakak Situ, aku akan memberimu barang-barang ini. Kamu tidak mendapatkan apa-apa di lembah ini, jadi mari kita ambil ini sebagai kompensasi. Petik 2. Kemudian Ye Yunfei mengirim semua barang milik lebih dari 100 anak Miao ke Situ Konger, kata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu. Situ Konger tidak menolak, hanya menerimanya. Setelah setengah jam, Xiao Fei dan Miao Ziqiong selesai memurnikan dan menyerap 3 rumput esensi api hidup di tubuh mereka pada saat bersamaan, dan berdiri. Di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia menemukan bahwa energi spiritual dalam tubuh mereka jauh lebih murni dari sebelumnya. 2 hantu Suzaku masing-masing keluar dari tubuh mereka, terlihat lebih kokoh dari sebelumnya, dan paksaan yang dipancarkan bahkan lebih menakutkan, mengguncang ruang lembah ini sedikit terdistorsi. Sungguh Vena ilahi Suzaku yang menakutkan. Tidak heran jika orang Miao bisa menjadi ras yang terkenal dan kuat di dunia 3000. Petik 2. Situ Konger tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Karena terkejut, Vena Xiao Fei dan Suzaku milik ibuku termasuk tingkat tertinggi di seluruh kebangsaan Miao, dan tentu saja mereka sangat kuat. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Oke, ayo pergi. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Selanjutnya, kita akan menemukan istana kuno. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata, menurut Miao Yuguan, tujuan utama Pangeran Agung dan penyihir tua memasuki Gua Dewa Suzaku ini adalah untuk menemukan istana kuno. Ye Yunfei memperkirakan bahwa Pangeran dan penyihir tua itu sekarang mereka pasti mencari istana itu kemana-mana. Ye Yunfei tidak ingin mereka menjadi yang pertama mendapatkan kerangka Suzaku di istana. Tanda seru titik. Ingat sebuah kalimat, Yuns bangkit dari kuil Suzaku. Anda dapat menemukannya sesuai dengan kalimat ini. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan mengirim 30 master setengah kaisar keluar dari pagoda Tiandao, dan meminta mereka pergi ke arah yang berbeda untuk menemukan istana. Master setengah kaisar ini memiliki batasan yang diberlakukan oleh kaisar kuno di tubuh mereka. Mereka berada di bawah kendali Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei tidak perlu khawatir tentang kesetiaan mereka. Tentu saja, Ye Yunfei tidak akan mempermalukan mereka, dan dia telah mempertahankan semacam rasa hormat kepada mereka dari awal hingga akhir. Ye Yunfei bahkan berjanji bahwa dia akan membantu master setengah kaisar ini keluar dari tubuh mereka ketika mereka memiliki kesempatan di masa depan. Batasi mereka dan biarkan mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Jadi 100 setengah kaisar di pagoda Tiandao secara bertahap mengecewakan mereka waspada terhadap Ye Yunfei. Selain itu, kekuatan Ye Yunfei telah meningkat pesat sekarang, dan kekuatan tempur luar biasa yang dia tunjukkan juga membuat 100 setengah master kaisar kagum. Sekarang Master 100 setengah kaisar mulai mengagumi Ye Yunfei sedikit, sehingga mereka bisa melakukan segala macam perintah untuk Ye Yunfei dengan sepenuh hati. Cobalah untuk tidak menonjolkan diri dan temukan cara untuk menyembunyikan keberadaanmu. Desak Ye Yunfei. 30 Master setengah kaisar mengangguk satu demi satu, dan kemudian mulai bergegas ke arah yang berbeda. Ye Yunfei membawa ibunya, Xiao Fei dan Situ Konger ke depan. Sepanjang jalan, saya menemukan banyak harta karun yang mengandung energi dan hukum atribut api, dan mendapatkan banyak hal. Hanya saja Ye Yunfei ingin menemukan istana kuno dengan cepat, jadi dia tidak banyak berhenti di sepanjang jalan, dan tidak sengaja menjelajahi dan berburu harta karun.
Nyatanya, Gua Dewa Suzaku ini adalah dunia kecil dengan skala yang relatif besar. Langit dan bumi mengandung energi dan hukum yang dikaitkan dengan api yang mencengangkan. Di lingkungan seperti itu, sejumlah besar harta yang mengandung energi yang dikaitkan dengan api lahir. Banyak anak berkebangsaan Miao dan makhluk dari kekuatan lain di dunia Suzaku menjelajahi dan berburu harta karun di dunia kecil ini, sangat ramai dan panennya sangat bagus. Di alam burung vermilion, selain dari anggota kebangsaan Miao, sebagian besar makhluk dari kekuatan lain juga mengolah energi yang dikaitkan dengan api, karena lingkungan dunia alam burung vermilion mengandung energi yang dikaitkan dengan api. Oleh karena itu, harta karun di Gua Dewa Suzaku ini merupakan sumber budidaya yang sangat baik untuk sebagian besar makhluk di alam Suzaku. Setelah sebagian besar hari, Ye Yunfei memimpin ketiga Xiao Fei untuk terus bergerak maju. Tiba-tiba, Ye Yunfei menerima pesan. Itu dikirim oleh salah satu master setengah kaisar yang dikirim. Sepertinya aku telah menemukan istana. Di rawa, sejumlah besar tuan berkebangsaan Miao telah mengepung rawa, dan sulit untuk dimasuki. Pesan yang dikirim oleh Tuan Setengah Kaisar adalah seperti ini. Bersambung.